usianya berapa, dan dari mana? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangge bahasa Sunda we nya? Nepangkeun nami abdi Nia Yuswa 47 tahun, linggi di Karasa RT 5 RW 2 Desa Cileunga. Sudah jelas sama sekali Bapak Ibu. Ma, dulu sebelum datang ke KHL, Mama ini memiliki keluhan penyakit apa saja? Coba ceritakan. Yang dulu banget sekitar tahun 2010 ada pergeseran tulang punggung, satu rambut di tulang punggung yang nggak tahu lah itu tahap-tahap titiknya mah nggak tahu. Tapi kena ke saraf kaki sampai nggak bisa jalan. Intiarnya ke dokter, ke terapi, pernah dicocok kaki juga, dikeluarin darah kotornya, tapi ya itulah Pak, belum ada. Itu sebabnya karena maka pasti ke dokter dicek dulu ya Maya. Itu ada pergeseran tulang punggung, itu dari apa kata dokter itu sebabnya? Kurang tahu ya Pak Salwa, cuma dokternya nanyain pernah jatuh enggak, pernah gimana-mana enggak pernah, cuma takutnya lupa gitu ya waktu kecil atau gimana. Mama kan pastinya aktivitas atau pernah bekerja, lumayan bisa jadi karena itu Bapak Ibu, aktivitas kerjaan bisa jadi melahirkan juga yang mengakibatkan adanya pergeseran tulang belakang di sini. Itu ketika makan udah lama dari 2010 ya Maya. Kalau kamu itu rasa sakitnya seperti apa sih Ma? Coba ceritakan Ma. Sakitnya Masya Allah sakit banget Pak, sampai nggak bisa jalan. Sampai makan, orang rumah mah panik Pak, saya karena memang nggak bisa jalan kayak terus 2 jam digini teh nggak kerasa Pak, ini teh anak-anak sampai dikerokin di semua terusan udah direndam kaki pakai garam, pakai air es, terus pakai minyak tanah campur air es yang kayak gitu, pakai gas semua sampai ramuan juga pernah ngalamin. Jadi udah benar-benar istilahnya sangat sampai nggak bisa jalan. Itu rasa sakitnya itu mah nyeri, panas, linu atau gimana atau bahal atau gimana rasa sakitnya mah? Nyeri karena lebih dari nyeri mungkinnya karena ini kan tulang punggung itu semua fokusnya dari sana. Jadi arteri kaki itu kan arteri yang paling panjang, tulang yang paling panjang. Sakit Pak, ini tuh ke batak semua, ini tuh sampai nggak bisa. Apalagi yang kanan, saya kan keluhannya di kaki kanan sama kanan sama kaki kanan. Jadi yang ini mah biasa, kalau yang ini mah nggak tahu, mungkin kalau itu mah gejala sebut juga kayaknya mah, karena tiap bangun pingsan karena saking sakitnya, jadi nggak ngerasain sakit dah. Saking sakitnya namanya sampai pingsan, tiap bangun pingsan. Selain penyakit itu mah, yang lainnya itu penyakit apa lagi mah? Selain pergeseran tulang belakang, kakinya nggak bisa jalan, apalagi keluhan mama? Saya ada diagnosa dokter, terus ada riwayat gula darah tinggi, terus darah tinggi juga, lambungnya juga kan mungkin ada ya Pak. Karena terus saya ada kecemasan berlebih, anxiety kayak gitu yang datangnya. Mungkin saya nggak cerita ke semua orang, ke anak juga nggak cerita ya Pak ya. Karena dokternya juga nyaranin jangan sampai cerita ke semua, apalagi ke tetangga, ke siapa enggak ya Pak ya. Saya sendiri pura-pura. Padahal hidup pura-pura itu nggak enak Pak. Kita berusaha sembuh, ceria, bagaimana berusaha kuat ya, karena memang saya sendiri Pak. Saya punya 2 anak, nggak cerita takutnya anak kan masih kecil-kecil, terusan keluarga saya kalau undang-unding apa kadang gimana sih ceritanya apa juga paham gitu. Ini ngurus anak sendiri gitu mah? Sendiri Pak, saya udah 20 tahun sendiri. Terus mungkin dari faktor ya pola hidup, terusan mungkin ya semua juga itu makanya berpotensi itu jadi penyakit buat saya gitu. Pastinya kan namanya bekerja, membanting tulang juga demi anak. 20 tahun Bapak Ibu membiayai anak dan mengurus anak itu bukan hal yang mudah. Capek rasanya pastinya, betul Pak. Habis sakit fisik Pak, sakit fisik, capek kerja, saya tidak apa-apa Pak, tapi capek fisik kayak gitu ya, sakit
obatnya. Jadi makin kesini tuh bukan ada obat, malah nambah lagi penderitaan, nambah lagi sakit gitu Pak. Cuma nggak cerita itu karena nggak bakalan nyelesain masalah lah Pak. Apalagi cerita ke orang, apalagi cerita ke tetangga, ke saudara, takutnya jadi apa-apa, jadi gimana. Inilah ya Maya, seorang ibu yang berjuang untuk yang namanya anak ya Maya. Benar-benar sangat luar biasa perjuangan ibunya. Sakit ini makanya benar-benar memperjuangkan anak Bapak Ibu. Bekerja untuk anak ketika mama sakit sampai gak bisa jalan. Lalu itu mama gimana anak-anak mama diurusnya? Itu mereka maksud bagaimana untuk mama cara ngurusnya itu Mah? Ya cara ngurusnya pertama sih kepikirannya asal hidup dulu Pak. Saya kerja ada 2 shift, kadang 3 shift. Jadi saya kerja, yang penting anak saya hidup. Jadi saya nggak ngurusin sekolahnya atau gimana. Yang penting kamu hidup dulu. Saya harus bertahan hidup, harus survive kalau bahasa Indonesia kayak gitulah Pak. Ya banyak lah, banyak gimana ya, harus bertahan hidup seperti apa. Tapi alhamdulillah ya Pak, seiring berjalannya waktu saya mendapatkan meskipun belum sehat atau belum dapat solusi, tapi saya terus gitu. Jadi mental saya jadi kuat juga Pak. Ya kadang anak juga melemahkan, kadang bikin drop, kadang membuat semangat juga gitu. Ya sampai sekarang 47 tahun udah setengah umur lah. Berarti dia usia 27 tahun, ibunya sendiri menghidupi keluarga. Jadi sakit pergeseran dalam makan ini wajar, karena kan bekerja. Ibunya yang banyak untuk anak ya Maya. Ya padahal itu cuma sedikit, cuma 1 rambut, apalagi kalau gesernya banyak ya Pak. Mungkin nggak tahu kan meninggal dunia atau gimana. Tapi alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sampai saya duduk di sini. Alhamdulillah itu kan salah satu ikhtiar sehat saya itu, karena entah doa yang mana, entah pengobatan yang mana yang Allah izinkan untuk kesembuhan saya. Dari kemarin kita jalan salah lah Pak ya, pergi ke dokter kan kita buru-buru di periksanya 3 detik kita langsung ditanya keluhannya apa-apa, belum apa-apa udah dikasih obat ini pakai stetoskop. Jadi kita juga di kepala masih blank, sakit apa, cuma ngomong nggak ada solusi, makan obat gitu ya. Ya bertahan dari 2020 saya ada gula darah, sampai saya terapi, sampai minum obat, sampai apa-apa, tetap aja Pak nggak ada penurunan signifikan atau perubahan yang signifikan. Jadi udah kemana-mana upayanya Bapak Ibu ya, udah ya ke rumah sakit, udah terapi apa-apa ya Maya gitu. Itu mah ke rumah sakit mana aja Mas, sama terapi kemana aja itu Mas? Terapi mah pernah ke Garut, terus daerah ini dicocok darah yang diambil darah ke sini, terus ke daerah Solo sambil di sana ada saya kan ada kerja ke luar negeri juga, di sana 5 minggu saya terapi, minum air kencing, minum daun kelor sampai 40 hari minum daun kelor sampai merah juga hijau. Minum air kencing saking pengen sembuhnya, karena ya nggak enak kan menderita itu. Ya, sehat itu pilihan Bu. Karena ingin sehat apapun ya Maya yang nggak masuk akal juga dilakukan gitu mah. Itu kalau ke rumah sakit mana aja mah kita upaya mah. Ulat ASI, Puskesmas, Putrolani, kayak gitu ya. Udah banyak lah kalau dokter-dokter di sini mah nggak usah disebutin karena memang ibu juga di sini kan kesini. Perlu banyak ya Maya. Itu paling banyak minum obat dalam sehari itu minum berapa butir mah? 15 lah kalau pagi, siang, sama malam gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah 1 pagi aja. Dulu itu 15 butir dalam sehari Bapak Ibu. Kira-kira banyak atau enggak Bapak Ibu? Banyak, bertahun-tahun loh mah ibunya menderita penyakit, minum obat terus. Itu ketika berobat mah ada kan pastinya ada yang bayar gitu ya Maya. Itu paling besar tuh sekali bayar atau terus berurut gitu mah, rutin gitu bayarnya. Ada itu kemana mah? Pak itu mah susah lupa lagi ya, karena memang kalau urusan uang kan mama kayak gitu. Jadi yang penting sehat, jadi nggak dipikir-pikir. Terus yang kemarin terakhir sebelum kesini, 1 minggu sebelum kesini saya terapi di rumah. Ternyata gula darah saya 286 gitu. Terapi bayarnya juga mahal Pak. Saya beli beli teh
itu 1 kali 800.000. Sekarang itunya tehnya nggak dimakan, nggak diminum, bukan nggak Sekali dimakan. berobat terapi itu 800.000 Bapak Ibu. Itu baru sekali, belum kemarin ibunya ini istilahnya nggak pernah hitungan. Yang penting buat sehat mah berapapun saya kejar sampai ke Garut, sampai ke Solo mah itu membutuhkan ibunya ini. Ketika sakit siapapun orang yang maya pasti gak mikir masalah uang, yang penting sehat. Coba mah menderita sangat lama. Gimana kalau menderita kepada diri kita? Itu sangat menderita, nggak bisa ngurus anak usia masih muda ya Maya. Iya, usia masih muda. Jadi jangan meremehkan penyakit. Ini ibunya ada kemungkinan kakinya juga sakit ya Maya. Itu di pinggang juga udah mulai ada kemiringan mah. Sehingga kakinya juga di sini bermasalah. Karena salah ke bagian kaki itu ya Maya di bagian pinggang mah. Jadi ketika punggung miring, pinggang juga ya otomatis dari pinggang itu maksudnya mah. Miring juga sih kakinya bermasalah, atasnya bermasalah. Jadi jangan menyepelekan penyakit. Untung mohon maaf namanya ini nggak sampai lumpuh loh mah. Beneran. Makanya ibunya karena selalu berdoa, karena Allah tuh sayang ibu ini punya anak. Ibu ini nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa tahu ke hari ini gimana ceritanya mama. Pas kemarin sakit kaki yang sakit banget, terus pergi ke Ciparai beli obat, terus ngobrol, saya nggak tahu orangnya yang mana juga saya nggak tahu. Kita ngobrol kan saya emang orangnya suka nanya so akrab gitu ya Pak. Terus nanya, mama dari mana? Dari itu. Kenapa nih? Ini beli obat gitu sakit. Saraf kejepit kok kan nggak tahu gitu. Tapi ke dokter udah cerita lama kalau ke dokter mah gitu. Oh cobain terapi, saya juga saraf kejepit nggak bisa bangun. Saya terapi di sini 2 minggu katanya. Kalau nanyain nanti kalau Neng mau tanyain bilangin aja tahunya dari Mayayah yang dari Jelkom. Dia jualan apa ongol-ongol atau apa dari dia. Mayayah itu ngobrol-ngobrol katanya itu nanti kalau barang masa apa tahu gitu Maya ke rumah jemput katanya. Enggak mah gitu. Nah pas besoknya nyobain kesini hari Selasa Pak, saya kesini nyobain. Oh pertama kan ini itu kayak gini berdua sama tetangga, sekarang mah nggak kesini lagi dia teh. Ya, makanya saya terima kasih ke Mayayah, tapi nggak tahu yang mana Mayayah teh. Udah lama. Oh udah lama, iya udah lama katanya udah sembuh. Dia 2 minggu katanya dia nggak bisa apa-apa ya mah. Iya. Dia jualan dari dia teh beli aci kawung dari Ciparai sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Bilang aja Mayayah tahu dari mana dia. Pengen nyoba kesini teh takut ya, tapi alhamdulillah diyakinkan. Terus saya pergi kemana-kemana ke tempat yang salah, alhamdulillah Allah membawa saya ke tempat yang tepat. Masya Allah, betul. Bahkan istri ini kan pertolongan Allah, itu bukan kebetulan mah. Ini orang baik, kalau itu melihat pasti ada orang baik yang akan menolong sehingga dari orang jelekong. Iya kan itu nggak kena nggak apa-apa sehingga datang pertolongan dari Allah. Tapi aja istilahnya kan alhamdulillah mah. Itulah perbuatan baik akan pasti perbuatan baiklah. Ibunya orang baik bertemu dengan orang baik lagi sehingga terapi di sini tuh berarti udah berapa lama? Ini berapa lama? Ada 2 bulan, mau 3 bulan sekarang makannya Pak. 2 bulan mau 3 bulan. Penyakitnya kan udah lama ya Maya. Sekitar 15 tahunan betul mah? 15 tahunan kurang lebih terapi baru 3 bulan. Mama mau kurang lebihnya ketika kesini mah gimana mah perubahannya dari penyakit diabetes mama yang namanya dari kakinya dari kemiringan tulang belakang gimana coba mah ceritakan perubahannya. Alhamdulillah ya ini mah harus apa sih mama teh kebahagiaan yang patut dirayakan. Terusan ini teh bukan bisnis ya, sesuatu hal yang sangat menggiurkan kalau bagi saya ya. Terus sesuatu yang membuat saya sedikit berbunga-bunga tersenyum. Alhamdulillah kalau sakit kakinya mah udah kadang kambuh kadang enggak ya, masih ada sih pegelnya ke sini gitu. Terus gula darahnya dari 403 terapi 3 hari saya cek dokter lagi jadi 160. Alhamdulillah. Ini beneran mah? Iya beneran. Pas awal turunnya terjun bebas. Ya tapi masih ada target juga pengen angkat cantik lah di bawah 50. Amin doain ibu-ibu.
semoga normal Bapak Ibu ya. Terus mama kan dulunya sampai nggak bisa jalan, kakinya sakit, punggung pinggangnya bermasalah. Gimana perubahannya itu mas sekarang? Alhamdulillah pas awal sekarang teh kan dulu mah kalau tidur teh nggak bisa nyenyak ya, suka kebangun-bangun terus enggak apa teh panas gitu ya. Sekarang mah alhamdulillah signifikan banget gitu, ada perubahan dari tidur mulai teratur. Biasanya jam 10, jam 11, jam 12 nggak bisa tidur, kadang jam 2 juga bangun, tidurnya nggak nyenyak banget. Kalau sekarang mah alhamdulillah tidur udah nyenyak, tapi rutin lah jam 9 udah tidur, jam 4 bangun, nggak bisa tidur lagi Bu. Tidurnya juga udah nyenyak, alhamdulillah. Terus obat kan makan dulu 15 butir, sekarang diminum berapa atau gimana mah? Sekarang saya kan ke dokter pas awal tuh dokternya saya tuh kurang terapi di sini. Pas ke sana, kenapa ini banyak banget kamu diet apa? Enggak, emang enggak diet ya, makan masih pola tapi dibatasi gitu, yang mau dibatasi. Kan pertamanya pak dokternya ngasihnya ini yang jangan dimakan, ini yang boleh dimakan. Terusan ini buat ininya ada, kan saya saraf udah rusak ya Pak. Sel sarafnya udah rusak, saya kena neuropati juga, makanya kaki mungkin berkesinambungan dari pergeseran tulang itu cikal bakal atau akarnya, terus lari ke diabetes, lari ke darah tinggi, semua ngerembet itu. Saya kena neuropati. Kalau mata saya alhamdulillah masih normal, masih bisa baca. Tapi kalau kaki saya ngerasa kalau jalan panas, kayak berpasir, kayak dibakar, perih, itu yang bikin saya itu. Karena gula darah saya tinggi kan 403. Tapi sekarang minum cuma satu atau gimana mah? Atau enggak mah? Satu aja sebelum makan seperempat jam atau setengah jam sebelum makan. Dan 15 butir ya Maya, pelan-pelan hanya satu obat. Luar biasa Bapak Ibu. Berarti sudah banyak perubahannya ya Maya. Jadi ini kan ibunya kan karena rutin setiap hari diterapi menggunakan Superdana Ultra. Kan ditambah mama ini pernah mencoba sabuk, betul mah? Itu saat pakai sabuk kan sama-sama Superdana mah. Itu bagaimana? Udah mencoba berapa kali sabuknya mah? Kalau mencoba sih 1 kali, tapi karena di kebagian ini banyak saudara, jadi saudara-saudara biar pada nyobain. Kalau mama sih udah aku yakin ya, karena semua pengobatan itu berawalnya dari diri ya, asal yakin gitu. Bismillah, saya yakin inilah pengobatan saya, karena memang salah satu itunya teh pas awal inilah yang terakhir di saat saya ke tempat yang salah, ke dokter. Saya tadi kan udah cerita ketika kita menjalani ke yang salah, terus kita kebawa ke tempat yang tepat gitu, ke tempat yang tepat, berlibat deg-degan gitu. Berarti baru coba sekali. Itu ketika dipakainya di area mana? Pinggang, di area mana mah dipakainya si cangcanginya? Di area pinggang. Itu rasanya hangat atau gimana sih mah? Alhamdulillah sih hangat-hangat, nggak hangat, karena ini mah nggak bohong ya saya ceritanya. Saya nggak mengada-ngada atau gimana. Hangat enggak, dibilang nggak hangat enggak, karena mungkin reaksinya saya nggak tahu terlalu lama sakitnya, jadi reaksinya nggak langsung ngerasa hangat. Karena ada saudara yang ngerasain, saya mah langsung reaksinya ke sini, langsung ke sini. Kalau mama enggak, cuma kan pas sakit pinggangnya kayak lutut gitu, ini di pinggang ke sini teh kayak lutut, kayak kalau orang sudah apa ya, nggak tahu lah bahasa ibunya, lutut gitu langsung plong gitu. Nah besoknya alhamdulillah ya Allah kok ringan banget, langsung ngomong ke Nek Putri kalau gini nggak tahu. Nek Putri nggak sepil apa nggak tahu, katanya kok pas awal aja dia minta informasi ke Nek Putri teh enggak, Nek Putri teh nggak jawab kan ya, cuma nggak tahu kok kayak gini gitu Nek Putri teh. Nah pas udah beberapa hari baru dia ngomong, mah mau dibantu gitu. Kenapa dari kemarin nggak ngomong mama waktu pas ada yakin banget gitu, kenapa baru ngomong? Dia nanti ngomongnya pas awal aja ya, 2 hari juga dirapin sama dia, nggak di apa-apain lagi. Berarti ketika mamanya ini kan udah ada rasa enak kan, mama kan suruh angkat galonnya Maya. Itu ada perbedaan sama sakit punggung pinggang. Kalau makan ayam berat tuh nggak enak mah. Pas pertama ngangkat galon kan 2, mendadak gitu geningannya, itu ayah energi, itu ayah power, belah merenang gitu. Terus duduk di situ 15 menit, pas angkat bisa angkat 2 galon. Saksinya Pak Budi. Iya. Pak Budi yang Tadinya nggak ada power sama energi. Setelah pakai cangcanginya mah langsung ada tenaga. nggak berat, itu nggak terlalu berat kayak Allah Bapak Ibu.
makanya ini ibunya kan ada enak-enak dan perubahan. Karena ada enak-enakan, ibunya langsung ke atas ke saya, ke meja hitam. Mau apa sih ke meja hitam itu mah? Mau ke pasawah. Mau apa itu mah? Pasawah, punten bisa kayak proyogi gitu. Apa kalau saya pasawah saya teh ada bukan keinginan sih, yang memang keinginannya karena saya ingin investasi kesehatan. Saya ingin punya tabungan, ya tabungannya bukan uang sih kalau saya. Tabungannya saya sehat, saya sembuh. Karena itu aset yang paling yang paling berharga dan harus dipelihara. Meskipun berharga tapi nggak dipelihara mah jadi lapuk kayak siga bunyi. Iya benar kata Meli, ini mamanya orang yang sangat cerdas, banget cerdas. Kayak orang yang kaya akan hatinya. Benar namanya sehat itu aset. Makanya pas ke atas ibunya bilang intinya Pak, saya pengen memiliki canggihnya untuk kesehatan di rumah. Ya namanya pengen dipakai untuk semua keluarga. Mah itu niat amah beli itu tuh alasannya apa buat membawa pulang cangcangnya itu mah? Kalau alasannya mah saya teh baca dari kertas KHL apa tuh kartu KHL yang kuning. Ya saya baca pas kelihatan pas di bawahnya kelihatan hari ini sehat besok bahagia. Terbersih itu teh kelihatan. Tujuannya mah itu pasawah hari ini sehat besok bahagia. Iya kan hari ini itu hanya di KHL, kita dari rumah juga harus sehat. Namanya baca buku KHL ternyata harus hari ini sehat, maka besok bahagia. Berarti kan masa depan tergantung hari ini, betul Bapak Ibu? Betul. Itu kan sehat jadi di KHL, di rumah juga harus sehat. Makanya memutuskan untuk membawa pulang namanya cang-canginya. Tepuk tangan dong yang mulia. Menandai gitu ya Maya. Mah emang itu nggak sayang ke uangnya, asal beli banyak kebutuhan mah. Saya nggak mau ngomong ya Pak ya, kalau keuangan ya pasti semuanya juga sayang. Tapi saya lihat ada di sini tuh bukan spanduk ya Pak, apa sih namanya teh? Yang gede tulisannya kata-katanya itu. Apa itu mana? Hilang uang, kehilangan sedikit, hilang teman, kehilangan banyak, hilang kesehatan, kehilangan banyak. Betul, Mak. Ini menjawab sudah. Semua orang punya kebutuhan, butuh buat anak. Ibunya Bu, mohon maaf. Apakah ada yang menafkahi? Tidak ada. Ibunya sendiri menafkahi anak. Coba Bapak Ibu beruntung masih punya anak yang menafkahi, masih ada suami yang menafkahi, mungkin punya pensiun kontrakan, ibunya anak punya, nggak ada yang menafkahi siapa-siapa. Kebetulan lebih banyak ibunya, tapi ibunya tahu kesehatan itu segala-galanya, aset yang paling berharga. Maka memang anak penting, kebutuhan sekolah penting, apapun penting, tapi sehat juga tidak kalah penting. Itu yang utama. Nah, saya lebih sayang ke diri saya daripada ke anak saya, karena saya pikirannya gini, kalau saya nggak sayang ke diri saya, anak-anak sama siapa pasawah, terus mereka nggak ada ibu mah kayak gimana gitu ya pasawah. Jadi saya berusaha nggak ngomongin cuma alhamdulillah anak-anak pada support, mama mau ke terapi ya, ada yang mau kosin, terus mama mau bener-bener mama mau gitu, mau ya insya Allah ada rezeki ya, ada rezeki mau itu lagi. Alhamdulillah, ibu yang sangat luar biasa yang ayo benar Mak. Karena namanya ini kan harus menyayangi diri sendiri dulu, baru anak-anaknya juga akan ibu bisa sayangi. Gimana ibunya mau menyayangi anaknya kalau ibunya nggak sehat, kalau sakit seperti itu. Mak, ketika mama menandai, apakah ada pemaksaan dari saya? Soalnya ada yang bilang, oh iya Mak kayak dipaksa-paksa buat beli cangkang itu cina. Dipaksa nggak sih Mak? Sama sekali tidak, malah saya yang duluan sebelum Bapak nyepil harganya, nyepil saya udah cerita ke Bu Putri. Pas hari Jumat ada cangcangi, saya hari Sabtunya langsung ngomong ya Bu. Tapi Bu Putri kan nggak gitu, nggak tahu. Berarti nggak ada pemaksaan, betul Mak? Betul terjawab sudah tidak ada pemaksaan Bapak Ibunya atas inisiatif diri sendiri. Betul Bu, yang sangat cerdas, yang sangat kaya akan hatinya Bapak Ibu. Orang kaya banyak, tapi belum tentu mementingkan kesehatan. Tapi orang kaya hatinya, contohnya mama saya, namanya Mama Nia. Luar biasa. Nah,
jika seandainya disegerakan ada cangcainya di rumah, itu gimana perasaannya? Senang banget mah, dan mau dipakai sama siapa aja? Seneng banget Pak, karena saya saudara alhamdulillah ya, ada yang sakit tumor, ada yang sakit benjolan. Nah saya juga kan lambung semua, terus mereka kan kerja, jadi saya niatnya teh aku saudara dulu gitu, biar sama saling minjem kasih pinjem gitu. Mudah-mudahan saudara saya juga ada rezeki, karena terapi mau belum bisa ya karena kerja gitu. Mudah-mudahan saya yang bukan institusi memberi motivasi kepada mereka gitu. Kalau ya kehilangan uang mah kehilangan sedikit, tapi kan masalah kalau kita terus-terusan menderita sakit apa-apa gitu ya, percuma kan. Masalah ada uang di rumah misalkan dengan 1 juta, tapi kita sakit mau apa nggak mau kan, ditawarin makanan juga nggak mau. Tapi kalau kita sehat makan selagi kita sehat mau makan apa aja juga. Jadi betul, ibunya cerdas sekali, benar. Tepuk tangan yang meriah, Maya. Baginya mau jadi pencetus, jadi intinya ketika nanti ibunya memilikinya, biar dipakai dulu keluarganya, siapa tuh ada rezekinya juga, biar nanti saudara juga membawa pulang cangcanginya. Amin. Semoga impiannya nanti, keinginannya tergapai oleh mamanya. Amin. Ada pesan-pesan buat bapak ibunya, mungkin kalau mau sabuknya tuh harus gimana caranya? Mungkin masih belum ada yang belum tahu gitu mah untuk caranya itu mah untuk membawa pulang sabuknya. Ya, membawa pulang sabuknya saya teh gini ya Bu, Pak, kita jangan hanya menyicil motor atau mobil atau rumah atau alat dapur ya Pak, tapi kita bisa menyicil ya dengan nandain lah gitu ke pasawan, nitip, simpan, nabung lah kayak gitu untuk produk kesehatannya, yaitu sabuk kesehatan cangcangi. Insya Allah kalau kita niat, karena Allah itu selalu apa yang kita mau, manjada wa majada, apa yang kita mau pasti akan terlaksana asal kitanya yakin. Ini pasti kebeli, insya Allah bakal, karena ucapan adalah doa. Mudah-mudahan hati juga kan ada, di dalam hati suka ada bukan terus gini, ini pengen, tapi kalau kitanya memikirnya gini, pengen, ragu-ragu pengen tapi takut nggak kebeli, itu sih nggak bakalan kebeli. Jadi maksakan Bismillah, entah ikhtiar yang mana yang Allah izinkan untuk kesembuhan. Tapi saya yakin ini karena bukan testimoni sih, ada adik gitu, ada saudara gitu, oh iya ada rasanya gitu, tapi insya Allah ke depannya mudah-mudahan mereka juga ada rezeki, ada niat mau membeli, artinya setidaknya yang tadi itulah menyicil, menyimpan pasawa, insya Allah pasawa juga amanah. Saya juga nggak banyak pasawa sambil malu-malu Pak, ini enggak apa, segini juga enggak apa-apa gitu, asal mamanya niat, insya Allah kan kita juga jadi ada apa sih namanya, semangat gitu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Maka di sini ada yang menciptakan alat cangcangi, yaitu Mister, terutama Mister Lee. Ada ucapan terima kasih kepada Mister Son, Mister Lee, Mister Kimnya. Kepada Mister Son, Mister Lee, Mister Kim dan Pak Salwa ya, terutama yang di sini. Terima kasih banyak. AKL udah ada di sini, karena saya berpikirnya begini, saya punya saraf dan saraf itu tidak memerlukan obat, tapi terapi asal kitanya aku yakin, insya Allah mudah-mudahan saya sehat, Salwa, panjang umur. Ibu, bukan jangan percaya ke saya ya, saya mah nanti murtad kalau percaya ke saya ya. Di sini ada adik saya juga ada di sana, takutnya bohong atau gimana, enggak, ini beneran. Adik saya juga kesini nggak mau libur karena dia ditanya kenapa nggak mau libur, itunya terapinya saya mau sembuh katanya gitu. Padahal dia paling malesan nggak mau nanti lagi karena sibuknya, kalau masih muda lah, ada anak-anak kecil gitu. Tapi alhamdulillah sekarang rutin nyempetin. Ya dan ibu-ibu, bapak-bapak, informasi KHL di sini tentang terapinya, tentang alat kesehatannya, informasinya jangan sampai berhenti di bapak sama ibu aja di sini ya, harus di share ke tetangga, saudara, kerabat gitu, dikasih tahu. Tapi emang susah
Iya, Tapi, susah. yang penting berusaha gitu. Ya jangan sampai berhenti kalau kita udah nge-share kemana karena patokannya gini, yang menolak 1000 misalkan. Saya targetnya nggak apa-apa yang menolak 1000, yang penting yang ikutnya ada 2000.